Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin pendengar dan pemirsa podcastmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kewajiban bagi kita manusia selaku hamba Allah untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah. Baik itu karunia, musibah, semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sekali-kali tidaklah boleh kita ingkari bahwasanya semua itu adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa mari kita senantiasa sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan, sosok panutan yang seharusnya kita jadikan suri tauladan dalam berkehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan kita semuanya berharap syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin pemirsa dan pendengar podcastmu yang dirahmati oleh Allah, banyak dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita. Sedikitnya Allah mengingatkan kita melalui 3 hal. Yang pertama, Allah mengingatkan kita dengan kembali bertanya kepada kita. Contoh saja, dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Dalam hal ini Allah tidak ingin bertanya kepada kita, tetapi sesungguhnya Allah ingin memberitahukan kepada kita akan kewajiban-kewajiban kita, akan sesuatu hal yang luar biasa yang akan Allah sampaikan di belakang ayat tersebut. Itu yang pertama, dengan sigat bertanya kepada kita. Yang kedua, Allah banyak memberikan kepada kita peringatan dengan bersumpah. Salah satu contohnya yang luar biasa adalah surat Tin atau surat At-Tin. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sampai Allah bersumpah 4 macam sumpah. Wat-tin demi buah tin, waz-zaitun demi buah zaitun, wa turi sinin demi bumi Tursina, bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Allah bersumpah. Sekali lagi, ini adalah ingin menjelaskan kepada kita, Allah ingin menjelaskan kepada kita akan sesuatu yang luar biasa yang akan Allah sampaikan setelah sumpah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita
membaca Al-Quran. Silakan dipelajari. Sesungguhnya setiap Allah bersumpah, maka ayat berikutnya hendaklah kita betul-betul fahami, betul-betul resapi kemana arah dan tujuan ayat tersebut. Itu yang kedua. Hadirin pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita dengan memberikan kepada kita sebuah perumpamaan. Karena sesungguhnya kita ini sulit menerima kalau itu bersifat abstrak. Maka Allah memberikan perumpamaan yang konkret, yang mudah dipahami. Sedikitnya ada tiga alasan kenapa Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang konkret yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama alasannya adalah karena memang keterbatasan kita akan ilmu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan ketahuilah sesungguhnya tidaklah aku berikan kepadamu wahai manusia atas ilmu, atas pengetahuan, illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga Allah memberikan perumpamaan yang konkret, yang nyata kepada kita, agar kita mudah memahaminya, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu contoh saja bagaimana Allah mengumpamakan mereka-mereka yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Mathalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan satu benih, ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh darinya 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkainya tumbuh atau keluar darinya 100 biji. Sekali lagi Allah memberikan kepada kita sebuah perumpamaan agar kita faham yang dimaksud dengan ayat di atas. Sesungguhnya ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, sungguh Allah akan melipat gandakan pahala ketika kita iringi dengan keikhlasan, kita iringi dengan lillahi ta'ala, karena Allah semata, bukan ada tendensi apapun dari maksud kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah tersebut. Hadirin rahimakumullah, sejenak mari kita belajar bagaimana Allah memberikan perumpamaan yang konkret atas orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah menyatakan di sana, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah menyampaikan di sana, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat sebuah permisalan, sebuah perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, ungkapan yang baik, ucapan yang baik. Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya kalimatan thayyibah dimaksud adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka orang yang beriman diumpamakan sebagai pohon, kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik, pohon yang elok, asluha thabitun, akarnya menghujam kuat di bumi, wa far'uha fis sama', sedangkan dahan-dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud di sini adalah seorang yang beriman, seorang yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai orang-orang yang mukmin, maka adalah dia seperti pohon yang dimaksud ini. Keimanannya menghujam kuat
delung sanubarinya. Sedangkan seluruh aktivitasnya, seluruh apa yang keluar dari dirinya adalah menjulang tinggi di langit. Artinya seorang yang mukmin, maka tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali amal soleh, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Ibrahim ayat 25 menjelaskan, tu'ti ukulaha kullahin. Pohon yang baik itu akan memberikan buahnya kullihin. Pada setiap saat, pada setiap waktu senantiasa berbuah. Ini dikandung maksud bahwasanya seorang yang mukmin maka tiadalah boleh berhenti kecuali sudah diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, menebar kedamaian di dunia ini. Setiap saat dan setiap waktu orang-orang yang beriman akan senantiasa berbuat kebaikan, menebar kedamaian di atas dunia ini. Maka sekali lagi, mari kita senantiasa mengazamkan diri kita ketika kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai orang-orang yang mukmin, maka hendaklah amal soleh adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Demikian hadirin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kebaikan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.